Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari eh, kelompok 4 akan mempresentasikan hasil UAS kelompok kami yang berjudul tentang sistem informasi rekam medis. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Yana Sidik, NIM M3119058, dan rekan saya Muhammad Taufik Hidayanto, M3119061. Untuk selanjutnya, deskripsi sistem akan dijelaskan oleh Mas Taufik. Oke, pertama-tama untuk deskripsi sistem ini sendiri digunakan untuk memberikan kemudahan bagi pasien dan klinik itu tepatnya. Sistem ini mampu digunakan pasien untuk mendaftar online. Nanti direncanakan untuk pendaftaran online ini melalui aplikasi Android. Kemudian pasien juga dapat melakukan pendaftaran secara offline melalui petugas dengan cara pasien menyerahkan data-data yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran kepada petugas. Kemudian petugas akan melakukan input data pasien dan akan mendapatkan nomor antrian dan diserahkan kepada pasien. Sistem ini juga digunakan oleh dokter guna memasukkan data hasil pemeriksaan yang kemudian akan disimpan menjadi data rekam medis setiap pasiennya. Selain itu, sistem ini mampu memberikan informasi kepada pihak apotek guna memberi informasi yang dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan untuk pembuatan resep obat sesuai dengan diagnosa dari dokter untuk pasien tersebut. Kemudian untuk bagian ARD akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Vihan. Untuk yang bagian DRD-nya atau entity diagram dari sistem informasi rekam medis yang kelompok kami analisis, yang pertama kami menggunakan entity pasien. Entity pasien ini memiliki atribut kode pasien, nama pasien, nomor kartu, dan alamat. Kemudian untuk entity dokternya memiliki atribut kode dokter, nama dokter, jenis dokter atau spesialis atau apa, kemudian diagnosa dokter. Kemudian selanjutnya ada entitas petugas medik, memiliki atribut kode petugas, nama petugas, dan alamat petugas. Kemudian ada atribut nomor antrian, memiliki entitas nomor antrian memiliki atribut kode antrian dan kode pasien. Kemudian untuk entitas obat memiliki atribut kode obat, jenis obat, dan nama obat. Kemudian untuk entitas apotek memiliki kode apotek, nama apotek, dan alamat. Kemudian yang selanjutnya untuk DFD-nya. Di sini saya akan menjelaskan untuk DFD-nya. Di sini ada 3 jenis DFD. Pertama ada konteks level DFD. Di sini untuk DFD-nya mungkin secara umum yang pertama ini yang bagian utama yaitu sistem informasinya, dan ada 4 aktor yaitu pasien, petugas, apotek, dan dokter. Untuk pasien sendiri dapat melakukan input data untuk registrasi, login, dan pendaftaran menuju ke sistem. Kemudian nanti sistem akan memberikan atau menampilkan kepada pasien informasi antrian. Kemudian untuk aktor petugas dapat melakukan manajemen data pasien secara offline dengan menginputkan, menghapus, dan mengedit data pasien ke sistem informasi tersebut. Kemudian ketika melakukan pendaftaran, sistem informasi tersebut akan memberikan informasi atau menampilkan informasi antrian kepada petugas, kemudian petugas menyampaikan kepada pasien. Kemudian untuk aktor dokter sebelum melakukan pemeriksaan pasti dokter memerlukan informasi mengenai keluhan apa yang dirasakan pasien. Maka sistem tersebut akan menampilkan informasi
tentang pasien tersebut, apa keluhannya apa saja, kemudian dokter dapat melakukan pemeriksaan, kemudian hasil pemeriksaan tersebut akan diinputkan menuju ke sistem. Kemudian untuk aktor apotek dapat melihat informasi dari hasil pemeriksaan tersebut dengan sistemnya akan mengirimkan atau menampilkan data informasi tersebut kepada pihak apotek, kemudian dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan obat yang akan digunakan oleh pasien. Selanjutnya ada DFD level 0. DFD level 0 ini adalah DFD yang mungkin benar-benar gambaran umumnya. Untuk pasien ada proses registrasi, login, dan pendaftaran. Untuk proses registrasi sendiri, pasien akan menginputkan informasi akun, kemudian informasi akun tersebut akan tersimpan dalam data akun. Kemudian untuk proses login, pasien menginputkan username dan password, kemudian akan dilakukan validasi dengan database data akun. Kemudian data akun akan mengirimkan hasil validasinya menuju ke login lagi. Jika benar, nanti pasien dapat melakukan pendaftaran dengan menginputkan data diri. Kemudian data diri tersebut akan tersimpan dalam database data pasien. Kemudian database akan mengirimkan informasi mengenai perkembangan antrian. Kemudian ada dari petugas dapat menginputkan data pasien, melakukan proses manajemen pasien, kemudian data pasien tersebut akan tersimpan dalam data pasien. Selanjutnya setelah melakukan pendaftaran, data pasien tersebut akan dikirimkan ke dokter untuk dijadikan sebagai rujukan sebelum melakukan pemeriksaan guna melihat keluhan-keluhan dari pasien tersebut. Kemudian dokter dapat melakukan pemeriksaan dan mendapatkan hasil check up. Hasil check up tersebut akan diinputkan dan disimpan dalam data rekam medis. Data rekam medis tersebut akan disimpan dalam data rekam medis dan dapat dilakukan proses manajemen data rekam medis oleh pihak petugas dengan cara nanti data rekam medis tersebut akan ditampilkan kepada pihak petugas untuk dapat dilakukan edit maupun hapus. Kemudian untuk data rekam medis tersebut juga dapat dikirimkan ke pihak apotek untuk melihat detail hasil pemeriksaannya, terutama untuk resep obat. Selanjutnya ada DFD level 1, ada 2 DFD level 1. Yang pertama DFD level 1 manajemen pasien. Yang seperti saya katakan sebelumnya, untuk manajemen pasien dilakukan oleh petugas yaitu menambahkan data, mengedit data, dan menghapus data yang akan tersimpan dalam data pasien. Selanjutnya ada DFD level 1 untuk manajemen data rekam medis. Next, untuk manajemen data rekam medis dilakukan oleh petugas. Petugas dapat melakukan edit data rekam medis dan hapus data rekam medis yang kemudian disimpan dalam database data rekam medis. Untuk selanjutnya UI dan UX-nya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fian. Untuk UI dari sistem informasi rekam medis yang kelompok kami desain, ada sebelumnya kami mendesain UI ini menggunakan aplikasi Figma dan Adobe XD. Untuk tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Jadi di bagian tengah sini ada tulisan selamat datang dan kurang lebih ini adalah nama dari sistem informasi kelompok kami. Nanti menginputkan username dan password, kemudian login, atau kalau belum memiliki akun bisa daftar dulu. Untuk bagian menunya terdapat kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, ada 9 menu. Yang pertama ada dashboard, input data pemeriksaan, dokter, input data pasien, rekam medis, resep obat, dan help untuk bantuan. Kemudian untuk bagian dashboard petugas, ini terdapat beberapa data atau informasi mengenai apa saja yang sedang terjadi di sistem informasi rekam medis kami, seperti misal seperti update data yang ada di
sistem informasi kelompok kami. Ini ada pasien baru, jumlah pasien baru, kemudian pemeriksaan sudah berjalan, ada proses pelayanan juga. Kemudian yang selanjutnya ada untuk bagian form input data pasien. Ini untuk menginputkan data pasien yang ingin melakukan pemeriksaan. Formnya seperti ini, ada nomor registrasi, nama pasien, nomor induk kependudukan, jenis kelamin, golongan darah, dan alamat. Kemudian yang selanjutnya ada data pasien. Ini data pasien adalah pasien siapa saja yang telah berobat atau melakukan pemeriksaan di sistem informasi atau di medical center kami yang masuk ke sistem informasi rekam medis. Untuk kurang lebih ada nomor registrasi, nama pasien, NIK, jenis kelamin, golongan darah, dan alamat. Dalam data pasien ini kita nanti juga bisa melakukan edit dan hapus mengenai nama pasien yang ada dalam daftar ini. Kemudian untuk bagian rekam medis, ini data hasil rekam medisnya dari pasien-pasien yang telah melakukan pemeriksaan. Sama di bagian sini kita juga bisa melakukan edit data pasien dan melakukan hapus data. Kemudian update. Kurang lebih seperti itu hasil presentasi analisis perancangan sistem dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.